Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dhani Andrian dengan NIM 630302130 akan menjelaskan materi tentang just in time, yang dimana materi ini digunakan untuk memenuhi tugas UTS. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian just in time. Just in time atau sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi yang bertujuan untuk mengendalikan unit yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan dalam waktu yang diperlukan. Ide dasar sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah menghasilkan sejumlah barang yang diperlukan saat diminta dengan menghilangkan segala macam pemborosan sehingga diperoleh biaya produksi yang rendah. Di mana just in time adalah filosofi manufacturing untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya, mulai dari proses pembelian sampai proses distribusi. Di luar kebutuhan minimum atas peralatan, bahan, komponen, tempat, dan waktu kerja yang mutlak diperlukan untuk proses nilai tambah suatu produk. Kemudian materi yang kedua yaitu sejarah berkembangnya just in time. Just in time dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973 sebagai dampak dari krisis minyak. Kemudian banyak dipakai oleh perusahaan Jepang. Tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Pengembangan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian operasional saat ini adalah JIT atau just in time manufacturing yang kadang disebut sebagai produk tanpa persediaan. JIT bukan hanya sekedar sebuah metode yang bertujuan untuk mengurangi persediaan. JIT juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya tepat ketika mereka dibutuhkan. Dengan kata lain, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Kemudian materi yang ketiga yaitu tujuan dari just in time. Tujuannya sendiri yaitu ada yang pertama zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Kemudian yang kedua ada zero setup time atau tidak ada waktu setup. Kemudian yang ketiga ada zero load excesses, tidak ada kelebihan load. Yang keempat ada zero handling atau tidak ada penanganan. Kemudian yang kelima ada zero waste atau tidak ada antrian. Yang keenam ada zero breakdowns, ada tidak ada kerusakan mesin. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu zero lead time atau tidak ada lead time. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu penerapan just in time dalam perusahaan. Yang pertama adalah pembelian JIT. Pembelian JIT adalah sistem penjadwalan pengadaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan atau penggunaan. Pembelian JIT dapat mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dengan cara yang pertama ada mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber-sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pemasoknya. Yang kedua yaitu mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya negosiasi dengan pemasok. Yang ketiga ada memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan. Yang keempat ada mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah. Kemudian penerapan just in time dalam perusahaan yang kedua yaitu produksi JIT. Produksi JIT adalah sistem penjadwalan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya atau sesuai dengan memenuhi permintaan pelanggan. Produksi JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi dengan cara yaitu yang pertama mengurangi atau meniadakan barang dalam setiap workstation atau stasiun kerja
atau tahapan pengolahan produk, konsep persediaan nol. Kemudian yang kedua ada mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu produksi. Kemudian yang ketiga ada secara berkesinambungan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengurangi biaya setup mesin-mesin pada setiap tahapan pengolahan produk atau workstation. Yang keempat ada menekankan pada penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Di materi kelima yaitu ada manfaat dari penerapan just in time. JIT bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Adapun manfaat dari JIT tersebut antara lain yaitu yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang ketujuh, ada pengendalian kualitas dalam proses. Lalu kita lanjut ke materi 6 yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada just in time. Yang pertama kita membahas kelebihan. Kelebihan mengoperasikan sistem JIT dalam manajemen yaitu yang pertama, seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau diretur kembali. Yang keempat, ada kerja keras kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Kemudian kekurangan dari sistem JIT dalam manajemen yaitu tingkatan order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Untuk mencapai tingkat pelayanan 95%, perusahaan harus memasukkan 2 standar deviasi dalam safety stock. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketujuh, yaitu contoh dari salah satu perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem just in time tersebut, yaitu ada PT Samarot Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri food processing dengan produk yang dihasilkan yaitu seperti puree atau bubur kuah, bubur buah, sinsi dan silincing yang dalam menjalankan kegiatan produksi menggunakan prinsip make to order. PT Samarot Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen. Hal tersebut diakibatkan karena sulitnya mengendalikan aliran material untuk sistem produksi sehingga dapat memperhambat proses produksi yang sedang berlangsung. Dengan demikian perusahaan menerapkan metode just in time, di mana metode ini dapat meningkatkan produksi yang ramping dalam arti tidak ada pemborosan yang dapat dilakukan perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan just in time dapat memberikan usulan untuk mengatasi jalannya menggunakan sistem just in time pada PT Samarot Indonesia dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dengan melihat tingkat efisiensi proses produksi perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan, sebelum menggunakan just in time jumlah produksi hanya sebesar 54% dan ketika menggunakan just in time jumlah produksi meningkat sebesar 78%. Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan just in time di PT Samarot berjalan dengan baik dan nyatanya dapat meningkatkan produksi PT tersebut. Baik, begitu sekiranya materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu adalah sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen
fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyediaan barang atau stocking cost. Tujuan dari just in time yaitu menghasilkan sebuah produk jika dibutuhkan dan hanya dalam kuantitas yang diminta oleh para pelanggan.